Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat serial layangan putus. Enggak kerasa udah episode 8 aja nih. Pastinya makin seru ya. Enggak sabar ya episode 8 part A gimana. Oke, stay tune ya. Jadi di episode 7 part B kemarin Kinan memanipulasi HP Aris untuk mengajak Lydia, Aris dan Kinan bertemu. Akhirnya malam itu pun tiba. Kinan, Aris, Lydia bertemu di sebuah restoran. Aris dan Lydia pun syok atas pertemuan itu. Oke guys, sebelum melanjutkan cerita di episode selanjutnya, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe di pojok kanan ya guys. Oke, terima kasih guys. Mereka masih berdiri tegang. Kinan pun meminta mereka untuk duduk. Kinan pun mengutarakan maksud dan tujuan pertemuan ini. Kinan mengatakan ke Lydia dan Aris bahwa bukti perselingkuhan mereka sudah dipegangnya. Kinan berencana akan melaporkan perselingkuhan Lydia dan Aris ke polisi dengan bukti yang dimilikinya. Kinan pun mengatakan kasus perselingkuhan bisa dituntut secara pidana, dan kasus perselingkuhan ini bukan hanya akan menyeret Aris ke penjara, tetapi Lydia pun akan terseret. Kinan bertanya kepada Aris dan Lydia, sudah berapa lama mereka selingkuh? Setahun? 2 tahun? Atau 3 tahun? Kinan pun bertanya lagi, seberapa lama pun perselingkuhan Aris dan Lydia, mereka pantas dapat tepuk tangan dari Kinan. Kinan pun tepuk tangan untuk Aris dan Lydia. Aris pun menghentikannya. Kinan mengatakan, kalau Aris dan Lydia adalah 2 orang yang mempunyai reputasi yang sangat bagus. Aris adalah seorang bisnismen yang bisa dibilang sukses, punya anak dan istri yang sangat mencintai Aris. Dan Lydia adalah sosok psikolog anak yang sukses, yang dicintai banyak orang. Kinan penasaran apa yang akan orang pikirkan tentang Aris dan Lydia kalau sampai kasus perselingkuhan ini masuk ke ranah hukum. Kinan pun menjelaskan, apa yang akan orang pikirkan tentang Aris. Yang pertama, orang akan menganggap Aris laki-laki yang kurang ajar, tidak tahu malu, dan satu lagi, yaitu, pengecut. Kinan pun berkata kepada Lydia, Kinan lebih penasaran apa yang akan orang tua Lydia pikirkan tentang Lydia. Gimana perasaan orang tua Lydia setelah melihat anak perempuannya yang sangat mereka cintai, sangat mereka banggakan, disekolahkan tinggi-tinggi menjadi psikolog anak. Dan ujung-ujungnya, malah selingkuh sama suami orang. Aris dan Lydia sangat tegang di sini. Kinan pun meminta mereka untuk merilekskan nafas. Kinan pun menyindir Aris dan Lydia dengan ucapannya, selingkuh berani, menghadapi kasus kayak gini langsung ciut nyalinya. Kinan pun senyum sinis. Kinan pun beranjak pergi meninggalkan mereka berdua. Aris pun menyusulnya, dan memegang tangan Kinan. Kinan pun berbisik ke Aris. Dia mengancam kalau Aris tidak melepaskan pegangannya, Kinan akan mempermalukan Lydia ke semua orang. Kemudian Kinan pun pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Lola sebagai kuasa hukum Kinan, meminta Aris untuk menemuinya dan Kinan di kantor Lola. Aris pun bertanya ada apa memanggilnya untuk datang ke kantor Lola. Lola pun menjelaskan maksud dan tujuannya. Lola mewakili Kinan untuk menjelaskan tujuannya. Aris bisa terkena pasal 2 KUHP hukumannya 9 bulan penjara. Aris bertanya kepada Kinan, kenapa dia harus bawa-bawa urusan ini ke pengadilan. Aris bertanya apakah Kinan ingin Aris di penjara. Lola pun kembali berbicara. Kinan memberikan Aris 2 pilihan. Yang pertama, pihak Kinan akan melanjutkan dan melaporkan kasus ini ke polisi. Yang kedua, pihak Kinan akan membatalkan laporannya dengan syarat. Aris harus meninggalkan perempuan yang bernama Lydia Permata Damira. Dan juga menandatangani surat perjanjian yang akan dinotariskan. Jika Aris tidak bersedia maka Lola dan Kinan akan lanjut opsi yang pertama.
membuat laporan resmi ke polisi. Lola dan Kinan memberi waktu Aris 7 kali 24 jam untuk menjawab. Lalu Aris angkat bicara. Aris ngomong sama Lola untuk berbicara tidak formal padanya. Karena Aris adalah suami dari sahabatnya yaitu Kinan. Dan Aris pun bingung kenapa kasus ini harus sampai begini. Lola pun melanjutkan perkataannya. Sebagai teman Aris, Lola menasehati Aris, kalau saat ini Aris hanya punya dua pilihan. Dan Lola minta Aris untuk memilih opsi yang kerugiannya paling sedikit. Dan dalam kasus seperti ini biasanya yang salah itu selalu kalah, nggak peduli dia perempuan atau laki-laki. Kalau laki-laki yang salah hampir seluruh hak asuh anak itu akan jatuh ke ibunya. Dan kalau suami terbukti bersalah harta gono gini jatuh ke tangan istri. Bukan cuma hukuman kurungan, Aris juga akan diminta tunjangan untuk anak dan istrinya. Dengan penghasilan seperti Aris itu pasti jumlahnya akan sangat besar. Lola pun meminta Aris untuk benar-benar memikirkan hal ini. Aris mengatakan ke Kinan, kalau Kinan bebas melakukan apa saja yang dia mau, tapi satu hal yang Kinan harus ingat. Kinan tidak bisa memisahkan antara dirinya dengan Raya. Aris pun keluar meninggalkan Kinan dan Lola. Lola kembali bertanya kepada Kinan, apa Kinan akan melanjutkan memidanakan Aris? Lola mengatakan kalau prosesnya akan sangat panjang, Kinan harus bolak-balik pengadilan. Lola yakin tanpa memidanakan Aris Kinan akan menang hak asuh anak. Dengan memidanakan Aris, reputasi Aris akan hancur. Lola meminta Kinan untuk memikirkannya lagi. Kinan pun udah yakin dengan keputusannya. Di sisi lain, Aris menemui Lydia. Aris menceritakan ke Lydia, bahwa Kinan melaporkan Aris dan Lydia ke polisi. Lydia pun panik mendengar kabar tersebut, Aris pun mencoba menenangkan Lydia. Aris menceritakan kasus yang dialaminya ini ke teman-temannya. Keesokan harinya, temannya mempertemukan Aris dengan lawyer yang ahli dalam segala kasus. Termasuk kasus yang sedang dialami Aris. Aris pun menjelaskan kasus yang sedang dialami. Aris meminta masukan dan saran dari lawyer itu. Aris merasa kelimpungan menghadapi kasus ini. Kemudian lawyer itu memberi gambaran kepada Aris, dan menjalankan konsekuensi yang akan didapatnya. Lawyer juga mengatakan kalau Aris pasti kalah dalam hak asuh anak. Lawyer pun mengatakan kalau mereka harus menggertak balik pihak Kinan. Malam harinya, Dion menelpon Lydia. Aris pun bertanya kepada Lydia, apakah Dion belum tahu status Lydia? Kemudian Lydia meminta Aris mengganti nama dia di HP-nya. Di rumah Mbok Lastri sedang membujuk Raya untuk makan, yang sedari pagi belum makan, tapi tidak berhasil. Akhirnya Kinan pun membujuk Raya untuk makan. Dan kalau Kinan akan menelponkan papipnya untuk Raya, dengan syarat setelah telpon Raya harus makan. Aris pun menjelaskan ke Raya, bahwa dirinya dengan mamimnya sedang ada masalah orang dewasa. Aris pun meminta Raya untuk menjaga Kinan. Di akhir telponnya Lydia mengucapkan, "Hai ke Raya." Raya pun terkejut melihat Miss Lydia ada bersama papipnya. Kinan pun mencoba menutup-nutupinya. Keesokan harinya, Kinan dan Lola bertemu dengan Aris dan lawyernya. Lola menunjukkan beberapa bukti kepada pihak Aris. Lawyer Aris pun mengelakkan tuduhan yang diarahkan ke kliennya, kalau semua bukti yang ditunjukkan itu sangat lemah. Berkata, untuk menggertak pihak Kinan. Dan kalaupun misal bukti-bukti itu kuat hanya ada dua kemungkinan. Wah bersambung nih. Greget gak nih? Penasaran kan? Mimin juga sama, penasaran banget cerita selanjutnya. Oke. Jangan lupa bila kalian suka dengan videonya klik like, subscribe, komen, dan share ke semua media sosial kalian semua. Saksikan serial Layangan Putus part berikutnya di channel kami.
Stay tune ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.